Sebelumnya kita sudah berhasil login pada aplikasi Edu Anda. Kali ini kita akan coba sekali lagi untuk masuk ke dalam Edu kita. edu.smkn7ptk.sch.id. Halaman utama kita. Sekarang kita akan login atau kita ganti bahasa kita menjadi bahasa Indonesia. Dan klik masuk. Gunakan username dan password yang Anda dapatkan dari wali kelas Anda. Nah, halaman pertama kita akan menemukan kode pendaftaran. Kita akan masukkan kode pendaftaran kita sesuai yang diberikan nanti oleh guru-guru pelajaran Anda. Sebagai contoh, ini adalah kode pelajaran PWBB yang digunakan sebagai contoh. Untuk setiap kode pelajaran atau kode kelas ini akan berbeda untuk tiap pelajaran Anda. Silakan tanyakan ke guru yang mengajar pelajaran Anda. Silakan klik daftar. Maka Anda akan dihadapkan ke pelajaran Anda, yaitu XRPLA, pemrograman web, dan perangkat bergerak. Jika Anda sudah menampil seperti ini, artinya Anda sudah terdaftar pada kursus atau pelajaran tersebut. Untuk melihat daftar pelajaran yang ada pada Anda atau yang sudah Anda daftarkan dan diterima oleh guru Anda bisa mengklik tombol 3 ini, lalu ke bawah, dan Anda akan menemukan kursusku. Di bawahnya adalah daftar-daftar pelajaran yang sudah Anda daftarkan. Atau dapat pula Anda menekan tombol dashboard dan scroll ke bawah. Anda akan mendapati seluruh pelajaran Anda akan terletak di sini. Daftar kursus atau daftar pelajaran Anda akan dilengkapi dengan berapa persen telah keterselesaian mata pelajaran tersebut. Untuk membuat tampilan seperti ini, Anda akan menemukan daftar. Bisa Anda ganti dengan kartu, maka tampilan akan seperti ini. Dan persen selesainya juga akan ditampilkan, atau Anda dapat juga menggantinya ke daftar. Untuk mengakses pelajaran tersebut, silakan klik nama pelajaran yang ingin Anda akses. Di sini akan diberikan materi-materi sesuai rancangan guru-guru Anda. Kita akan coba menyelesaikan suatu pelajaran di sini. Materi pengenalan dasar komputer. Jika Anda perhatikan, di sebelah kanan akan terdapat kemajuan keseluruhan. Artinya, seberapa persen Anda menyelesaikan seluruh pelajaran yang ada di sini. Nah, untuk kemajuan yang di sini, ini adalah persentase kemajuan dari setiap pelajaran ini. Nanti setiap pelajaran akan memiliki kemajuan tersendiri. Bisa kita mulai? Baik, kita akan coba menyelesaikan yang pertama, yaitu pengenalan dasar komputer. Anda klik. Di sini adalah materi-materi yang telah dipersiapkan untuk Anda. Dan nantinya akan terdapat kuis, soal, dan tugas. Kita akan coba menyelesaikan satu topik ini, yaitu pengenalan dasar komputer. Simbol-simbol ini disebut aktivitas. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5 aktivitas yang terdiri dari aktivitas pertama, yaitu polling, 2 aktivitas halaman, dan 2 aktivitas lessons. Pertama, kita akan menyelesaikan dulu aktivitas polling. Anda bisa membaca informasi
jika terdapat informasi tersebut. Untuk menyelesaikan suatu aktivitas ini, klik judul aktivitas tersebut. Di sini adalah judul dari aktivitas. Ini adalah kategori atau syarat agar aktivitas ini dinyatakan sebagai selesai. Jika dilihat, di sini terdapat dua buah kategori atau dua buah syarat. Pertama adalah syarat lihat, dan kedua adalah syarat buat pilihan. Untuk syarat lihat telah terselesaikan dan tulisannya akan menjadi selesai dan diikuti dengan warna hijau di sekelilingnya. Yang belum dilakukan adalah buat pilihan dengan indikator tulisannya hitam dilakukan dan tidak ada warna hijau pada lingkungannya. Sekarang baca perintah yang diberikan. Di sini guru ingin meminta kita untuk memilih salah satu pilihan di mana pilihannya adalah sangat bisa menggunakan komputer dan sebagainya. Di sini saya akan memilih sangat bisa menggunakan komputer dan simpan pilihan saya. Lihat, kondisi tersebut sudah hijau. Artinya, saya telah menyelesaikan suatu aktivitas yang disebut kemampuan komputer. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau kembali ke daftar pelajaran saya tadi, Anda bisa mengakses pengenalan dasar komputer atau topik yang kita akan selesaikan, atau bisa juga dengan mengakses pelajaran yang ada di atas. Jika Anda tidak menemukan pilihan-pilihan ini, kemungkinan besar Anda belum menekan tombol 3 ini. Jadi, jika hilang, Anda hanya perlu menekannya kembali. Kita akan kembali ke kelas XRPLA PPPB. Kembali lagi pengenalan dasar komputer. Jika dilihat, kemajuan keseluruhan saya sudah 20% dan kemajuan untuk topik ini juga sudah 20%. Aktivitas pertama yang tadi kita kerjakan, sekarang statusnya sudah menjadi centang. Artinya, kita telah menyelesaikan aktivitas ini. Aktivitas berikutnya adalah brainware. Kita akan klik. Hanya membaca. Setelah itu silakan di close. Anda akan melihat aktivitas Anda tercentang hijau. Sama kita untuk aktivitas selanjutnya yaitu pengertian input. Sama, di sini hanya membaca. Dan status aktivitas kita sudah menjadi hijau. Kita akan lanjutkan untuk aktivitas berikutnya, yaitu jenis-jenis hardware. Di sini, syarat penyelesaiannya adalah pertama, lihat, dan kedua, ikuti aktivitas ini sampai selesai. Maka, kita akan baca. Bisa Anda menekan tombol selanjutnya untuk mengarahkan diri ke materi selanjutnya. Anda juga akan menemukan persen seberapa jauh penyelesaian aktivitas ini. Kita akan membaca materi, pastikan Anda membaca materinya dengan seksama, karena ini adalah materi yang telah diberikan oleh guru Anda kepada Anda. Bisa saja di dalam materi ini terdapat jawaban untuk soal-soal MIT ataupun soal-soal semesteran, bahkan juga bisa saja terdapat jawaban untuk latihan-latihan Anda nanti. Bisa dilihat, persentase saya sudah menjadi 20% karena kita sudah membaca materi yang pertama. Untuk kembali ke materi sebelumnya, Anda disediakan tombol materi sebelumnya. Atau bisa juga terdapat di sebelah kanan. Nah, kita akan menekan tombol materi selanjutnya. Anda akan menemukan tulisan "Selamat, materi telah selesai." Atau ke materi sebelumnya jika Anda ingin kembali ke materi sebelumnya. Di sini, karena saya sudah membaca materi, kita akan menekan tombol "Selamat, materi telah selesai."
Maka seluruh kondisi telah terpenuhi dan selamat. Akhir dari pembelajaran telah sampai. Jika sudah, kita akan kembali lagi ke daftar pelajaran tadi dengan menekan tombol kelas kita, atau bisa langsung ke topik yang Anda inginkan. Statusnya akan menjadi centang hijau. Aktivitas terakhir yang akan kita selesaikan adalah hardware utama pada komputer. Di sini terdapat kondisi pertama, kondisi lihat yang sudah selesai. Kondisi selanjutnya yaitu habiskan setidaknya 1 menit untuk aktivitas ini dan ikuti aktivitas ini sampai selesai. Kondisi ini harus selesai dan kondisi ini harus selesai agar Anda mendapat centang hijau. Maksud dari kondisi ini adalah Anda harus setidaknya menghabiskan waktu 1 menit dalam membaca materi-materi yang ada dalam sini. Kita akan lanjutkan. Pertama, di sini silakan baca materi. Selanjutnya, jika ini materi berikutnya, kita bisa klik ke selanjutnya. Dan selanjutnya, di sini guru meminta kita untuk menjawab pertanyaan. Kita akan coba menjawabnya. Dan klik menyerahkan. Ups, jawaban yang dijawab tadi adalah salah, kurang tepat. Sepertinya kita belum membaca soal dengan sama. Namun, di sini ternyata kita sudah menyelesaikan aktivitas kita selama 1 menit. Yang belum diselesaikan adalah aktivitas sampai akhir. Kenapa tidak hijau? Karena kita masih salah dalam menjawab. Oleh karena itu, kita bisa klik melanjutkan dan kembali lagi membaca materi hingga selesai. Dan pastikan kali ini menjawab dengan benar. Kita sudah sampai di halaman pertanyaan, maka kita akan jawab dengan tepat. Good, kita sudah berhasil menjawab dengan tepat. Sekarang klik tombol melanjutkan. Maka aktivitas kita sudah selesai. Maka kita akan kembali lagi ke kelas kita. Kita akan lihat all complete. Artinya semua aktivitas kita telah berhasil. Dan pada tema pertama kita statusnya juga centang. Dan jika dilihat seluruh aktivitas kita centang. Nah, begitu adalah cara penyelesaian tema-tema Anda. Selanjutnya, kita akan coba kembali mengakses Edu SMK Negeri 7 Pontianak. Gunakan Chrome dan ketikkan pada address edu.smkn7ptk.sch.id. Anda akan kembali ke halaman utama. Ini adalah tampilan pertama. Nah, pada kode pendaftaran, kita akan masukkan kode pendaftaran atau kode kelas yang diberikan nanti oleh guru yang mengajar Anda. Di sini dicontohkan, kita masukkan kode kelas. Ini adalah kode kelas untuk contoh. Setelah Anda isi, klik tombol daftar. Maka Anda akan berada di pelajaran tersebut. Sebelumnya, kita sudah berhasil mendaftar pada suatu pelajaran dengan menggunakan kode pendaftaran. Pelajaran tersebut akan berada di bawah sini atau juga di sini. Untuk menampilkannya dengan ukuran yang lebih ringkas, Anda dapat mengganti
tombol kartu ini menjadi daftar, atau dapat juga dalam bentuk ringkasan. Untuk bentuk kartu, Anda akan menemukan persen seperti ini yang menandakan berapa persen keberhasilan Anda dalam menyelesaikan materi pada pelajaran PWPB. Sama halnya dengan jika Anda memilih dia dalam bentuk daftar seperti ini. Di sini Anda baru mendaftar pada sebuah atau hanya satu pelajaran. Nanti Anda akan mendapatkan kode-kode pelajaran lainnya yang tentunya akan tampil pada daftar di sini. Baik, tunjukkan lagi. Jika Anda ingin kembali ke mata pelajaran, silakan klik pada mata pelajaran Anda atau juga dapat diakses di atasnya. Di sini saya akan mengakses pelajaran XRPLA pemrograman web dan perangkat bergerak. Anda akan menemukan berbagai macam materi yang telah disusun oleh guru Anda. Jika Anda ingin kembali ke daftar pelajaran Anda, tekan tombol kiri atas. Lalu pilih beranda situs. Anda akan dikembalikan ke halaman utama dan Anda bisa kembali memasukkan kode pendaftaran. Jika Anda ingin melihat daftar pelajaran yang Anda miliki, cukup klik tombol 3 dan klik kursusku. Di sini Anda akan tampil seluruh pelajaran-pelajaran yang sudah Anda berhasil bergabung dengan menggunakan kode kelas. Sebagai contoh di sini, baru hanya ada satu XRPLA PWPB. Jika akan diklik, maka Anda akan berada pada pelajaran tersebut. Pada halaman utama pelajaran, Anda akan menemukan kemajuan keseluruhan. Artinya, berapa persen Anda telah berhasil menyelesaikan pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak di semua materi yang telah disediakan oleh guru-guru Anda. Kita akan coba menyelesaikan sebuah pelajaran. Pertama, yaitu pengenalan dasar komputer. Guru Anda telah menghabiskan waktu mereka untuk menyiapkan materi-materi agar Anda dapat belajar walaupun dalam status dan situasi pandemi seperti ini. Pertama, Anda akan menemukan judul dari materi Anda dan materi-materi yang disusun oleh guru Anda. Dan Anda akan menemukan di setiap materi ada simbol lingkaran yang nanti akan berstatus hijau atau centang yang menandakan Anda telah berhasil menyelesaikan sebuah aktivitas ini. Sebagai contoh, di sini terdapat aktivitas kemampuan komputer. Deskripsinya adalah dapat bisa dibaca dan statusnya masih lingkar saja. Saya akan menyelesaikan aktivitas ini dengan cara mengklik. Di sini syarat-syarat agar Anda berhasil menyelesaikan suatu aktivitas adalah: pertama, selesai lihat. Artinya Anda telah menyelesaikan suatu kondisi pertama, yaitu membuka atau melihat aktivitas ini. Dan yang kedua, yang belum kita lakukan adalah membuat pilihan. Baca soal atau baca keterangan atau informasi pada materi tersebut. Di sini, guru saya ingin meminta saya memilih di antara beberapa pilihan ini apakah siswa dapat menggunakan komputer. Saya akan memilih sangat bisa. Setelah itu, saya akan memilih simpan pilihan saya. Maka, semua status akan menjadi hijau. Dan jika Anda kembali ke menu depan, untuk kembali ke menu depan, cukup tekan tombol 3 ini. Dan Anda kembali lagi klik kelas Anda, yaitu XRPLA PWPB.
maka Anda akan kembali lagi ke halaman depan pelajaran. Untuk dilihat, kemajuan keseluruhan sudah mencapai 20%. Dan jika Anda mengklik mata pelajaran ini yang tadi Anda klik, statusnya sudah menjadi centang biru. Artinya Anda sudah menyelesaikan aktivitas ini. Kita akan coba untuk melanjutkan ke Brainware. Di sini status selesai sudah selesai. Karena di sini kondisi yang diminta hanya lihat. Pastikan Anda membaca materi yang telah disediakan oleh guru Anda. Jika sudah, seperti biasa, tekan tombol 3 ini dan kembali lagi ke kelas Anda, atau bisa kembali ke topik Anda, yaitu pengenalan dasar komputer. Bisa dilihat Brainware saya, Brainware-nya sudah centang hijau. Artinya aktivitas ini telah selesai dilaksanakan. Kita akan lanjutkan untuk pengertian input device. Sama seperti sebelumnya, aktivitas ini telah ditandai selesai. Kita akan kembali lagi ke halaman sebelumnya, yaitu pengenalan dasar komputer. Di sini ada materi berikutnya, yaitu jenis-jenis hardware. Ayo kita kerjakan. Kondisi yang harus dipenuhi adalah pertama, yang sudah selesai adalah lihat. Kondisi kedua yang harus kita lakukan adalah habiskan setidaknya waktu 2 menit untuk aktivitas ini dikatakan selesai. Dan ketiga, ikuti aktivitas ini sampai akhir. Maka Anda diharapkan membaca baik-baik dan mencermati materi yang telah disediakan. Di bawah Anda akan menemukan bar atau progres berapa persen Anda telah menyelesaikan materi, yaitu jenis-jenis hardware. Anda akan menemukan tombol selanjutnya yang bisa Anda gunakan untuk membaca materi jenis-jenis hardware berikutnya. Materi kedua saya adalah mouse. Anda akan kembali lagi diberikan tombol halaman selanjutnya atau halaman sebelumnya. Jika Anda menekan tombol halaman selanjutnya, maka Anda akan diarahkan ke materi selanjutnya. Atau jika Anda menekan materi sebelumnya, maka Anda akan diarahkan ke materi sebelumnya, yaitu keyboard. Sebagai contoh, kita akan melihat kembali materi sebelumnya, dikarenakan kita belum selesai membaca materi tersebut. Lihat, Anda sudah kembali lagi berhasil di materi keyboard. Dan progres Anda sekarang sudah menjadi 50%. Sekarang kita akan kembali lagi ke materi berikutnya, yaitu mouse. Kita akan baca. Baik, kita akan ke halaman selanjutnya. Karena Anda sudah menghabiskan waktu 2 menit untuk aktivitas ini, maka kondisi tersebut selesai. Dan kondisi yang kita belum terpenuhi adalah aktivitas sampai akhir. Maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Anda akan menemukan informasi bahwa materi telah selesai. Maka jika Anda tekan, seluruh aktivitas Anda dinyatakan berhasil dan progres Anda juga sudah 100%. Kita akan kembali lagi ke daftar materi kita, yaitu pengenalan dasar komputer. Terakhir yang belum adalah hardware utama pada komputer. Kita akan menyelesaikan aktivitas tersebut. Kondisinya sama, habiskan waktu 2 menit dan selesaikan sampai akhir. Kita akan baca materi tersebut. Ada tombol selanjutnya yang berisi materi yang akan dibahas.
lanjutannya. Maka akan kita tekan. Materi berikutnya adalah prosesor. Silakan dibaca sesuai dengan pelajaran yang nanti Anda gunakan kode kelasnya. Di sini, guru Anda meminta untuk menjawab sebuah pertanyaan, yaitu coba cocokkan kategori hardware berikut ini dengan nama hardware-nya. Jawablah dengan sebaik-baiknya, namun jika Anda menjawab dengan kurang tepat, seperti ini, dan Anda tekan tombol menyerahkan, maka Anda akan dikembalikan ke halaman utama, halaman pertama materi Anda nanti. Dan akan dapat informasi silang seperti ini, artinya saya masih salah. Mau tidak mau, kita harus kembali lagi belajar. Jika ada pertanyaan, kenapa penyelesaian saya sudah 100%? Karena Anda berhasil menyelesaikan, yaitu membaca materi. Namun, questionnya, pertanyaannya masih belum terjawab dengan benar. Maka, status di sini masih belum selesai, yaitu ikuti aktivitas sampai akhir. Maka kita akan jawab dengan tepat. Kita akan jawab. Dan klik menyerahkan. Maka kita telah berhasil menyelesaikan aktivitas. Kembali lagi kita ke daftar pelajaran kita. Anda telah menemukan sebelah kanan sudah menjadi all complete. Dan pada tilesnya, pada ubinnya, Anda akan melihat semua status sudah tercentang. Artinya, Anda telah menyelesaikan materi pertama dari seluruh materi yang telah disediakan. Selamat belajar, selamat berusaha.